awali pertemuan kita dengan doa. Yang memimpin doa adalah Adina. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Siapa yang bisa menjawab? Beriman kepada Allah. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir adalah jenis. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Ada lagi yang bisa tambahkan? Ya, Umayanti. Beriman pada hari akhir adalah Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat besar. Oke, siapa lagi? Nah, kita berbicara lagi selain pengertian beriman kepada hari akhir. Apa lagi yang kita bahas kemarin? Macam-macam kiamat. Nah, siapa yang tahu pengelompokan kiamat? Ya, Amsi? Kiamat terbagi atas Dua, yaitu kiamat kubra dan kiamat kubra. ya, kiamat itu terbagi atas dua, yaitu kiamat sutra dan kiamat kubra. Yang dimaksud dengan kiamat sutra, siapa masih tahu? Oke. Kiamat kubra adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ya, siapa lagi yang bisa tambahkan? Kiamat sutra. Oke, Pelin. Sri Nukalan. Kiamat kubra atau kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Ya. Jadi kiamat sutra itu adalah kiamat kecil. Kecil misalnya terjadinya kematian seseorang karena sakit, ya. Terjadinya gempa bumi di suatu tempat, terjadinya tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Oke. Selain macam-macam kiamat itu berapa lagi yang kita bahas? Seperti yang ketiga, pengertian sudah, macam-macamnya sudah, kemudian tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu terbagi atas berapa? Terbagi atas dua. Tanda-tanda apa? Coba sebutkan. Yoga? Tanda-tanda kiamat. Siapa bisa tahu? Tanda-tanda, kalau macam-macam kan sudah tanda-tandanya. Kiamat itu bagaimana? Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat besar belum ada, tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil itu sudah ada wujud nyata di dalam kita punya kehidupan, sudah terjadi. Masih ingat atau tidak tanda-tanda kecil? Ya, tanda-tanda yang pertama yang kecil, yang kiamat kecil. Turunnya Al-Mahdi itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat kecil apa saja? Ya, perzinahan, merajalela, kemudian minuman keras, ya, masih banyak lagi. Oke,
proses kejadian kiamat kubra dan tahapan-tahapan yang dialami manusia ketika setelah terjadi kiamat kubra. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah membaca dan menggali informasi materi tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, peserta didik dapat menampilkan keyakinan iman kepada hari akhir. Ya. Tujuan yang kedua, setelah membaca dan menggali informasi tentang meyakini hari akhir, peserta didik dapat membiasakan diri dengan akhlak berkarimah dengan benar. Ya, kalau akhlak berkarimah itu akhlak yang baik kan? Tujuan yang ketiga adalah setelah membaca dan berdiskusi materi tentang proses kejadian kiamat kubra, peserta didik dapat membuat ilustrasi dan menggambarkan proses kejadian kiamat kubra dengan benar. Sedangkan tujuan yang keempat adalah setelah berdiskusi dan menelaah materi tentang keadaan kiamat kubra, peserta didik dapat menyusun tahapan-tahapan kejadian yang dilalui manusia setelah terjadi kiamat kubra. Sedangkan tujuan yang kelima adalah setelah menelaah dalil dari nakli tentang keadaan kiamat kubra, peserta didik dapat membuat proses kejadian kiamat kubra dengan benar, membuat dia menggambarkan. Bisa? Nah, mengapa materi ini perlu dijelaskan atau perlu dipelajari? Sebagai manusia hidup ini selamanya atau tidak? Tidak. Kita hidup ini adalah singkatan sementara. Makanya kejadian kiamat kubra itu tidak ada yang tahu. Nah, ini ada dua lembar jawaban. Ditulis nama kelompoknya, ini kelompok 1, ya. Bisa kelompok 1 kemudian nama kelompoknya. Usahakan tulisannya yang bagus, ya. Oke. Mohon kerjasamanya yang baik supaya bisa cepat diselesaikan. Pengertian kiamat kubra. Kiamat kubra, kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan hancurnya yang menimpa seluruh alam semesta. Misalnya dunia, porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami di alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah surat 100 sampai 1 ayat 4 sampai 5 seperti berikut ini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsur wa takunul jibalu kam la'ibnal artinya pada hari itu manusia seperti dalam penerbangan dan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran surat Al-Qari'ah surat 101 ayat 2-5. Kami akan menggambarkan proses kejadian kiamat kubra seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, yaitu manusia seperti lalang berterbangan. Kalian tentang proses kejadian
dan akan terbelah atau hancur seperti di dalam seperti gambar Al-Qari'ah ayat 4 sampai ayat 5. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Jadi, terima kasih. Pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 5. Ayo, bagaimana pertanyaannya kelompok 3? Kiamat kubra itu diawali dengan apa? Yang mengawali kiamat kubra itu ditandai dengan apa? Ayo. Bisa dijelaskan dengan ayat? Kiamat kubra itu diawali dengan ayo coba saling membantu kelompok 1. Kejar pertanyaan dari kelompok 3. Seperti digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah surat 99 ayat 1 sampai 2. Iya, sulit aja. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncang yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang keras. Bisa kelompok 3 saya terima? Bisa. Ada tambahan lain selain surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apa lagi? Ditandai dengan apa lagi? Dalam surat Al-Zumar Ya, surat Al-Zumar. Silakan. yang artinya dari sangkakala bumi tiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Jadi bisa diterima? Jadi kesimpulannya adalah proses kiamat kubra itu terjadi pertama diawali dengan hidupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan sangkakala ini ada 2. Ya, tiupan yang pertama adalah seluruh manusia atau seluruh makhluk hidup mengalami kematian. Sedangkan tiupan yang kedua adalah seluruh manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Nanti selanjutnya akan kita bahas tetap selanjutnya. Sudah? Oke. Untuk kelompok siapa yang membahas tentang nomor baca? Ya, kelompok 1. Kalau bisa jangan dulu yang lain-lain. Kemarin dia yang berat dan tahu. Ini kelompok 3 dan ini adalah pengertian Yomul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju pada masyarakat. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah hidupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil dan seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yazuru fika fisuri fa ijahum minadzazi ila rabbihim yansibun." Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kali, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup dan itu cepat kepada Tuhan. Quran surat Yasin surat Kelompok 3 pembahasan mereka tentang Yaumul Ba'ats. Ya. Mengapa manusia setelah meninggal dibangkitkan lagi? Tujuannya kita dibangkitkan adalah untuk mempertanggungjawabkan amal kita selama hidup di dunia. Bagaimana kelompok
mempertanggungjawabkan kita punya amal selama di dunia. Oke, siapa lagi yang bertanya kepada kelompok 1 atau menambahkan pembahasan materi dari kelompok 3? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang membahas hari lahirnya manusia mulai dari Nabi. Kesimpulan yang pertama pada pertemuan kita kali ini adalah proses terjadinya seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Zumar surat Al-Zumar yang mengatakan tentang apa? Ikutnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian langit terpecah telah dijelaskan dalam surat apa? Al-Muzammil. Langit ya, langit menjadi terpecah belah, kemudian matahari dibunuh, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap menjadi panas, kemudian gunung-gunung dihancurkan seperti bulu, dan manusia seperti anak-anak yang berterbangan, seperti dijelaskan dalam Quran surat apa? Surat Al-Qaryah ayat 4 dan 5. Sedangkan kesimpulan yang kedua, tahapan yang terjadi adalah pertama Mubarazah, yang kedua yang ketiga, yang keempat. Jadi 4 tahapan itu sudah kita bahas. Bagaimana keadaan kita dengan refleksi materi kita tentang hari ini? Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa. Dengan melihat proses kejadian setelah mulai dari proses kejadian kiamat kubra, kemudian tahapan-tahapan yang kita alami setelah kiamat kubra itu, bisa kalian meningkatkan tingkatnya keimanan atau tidak? Bisa meningkatkan keimanan kalian atau tidak? Bisa. Dengan cara apa? Cara meningkatkan keimanan pada hari itu dengan cara apa? Ya, memperbanyak amal yang baik agar kita mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kalau nanya surat kiamat. Tidak ada yang buka buku lagi, semua kerjakan lembaran evaluasi. Soal minimal sudah disediakan. Tulis nama dan kelas ya. Tidak ada lagi yang ini. Benar, tulis-tulisnya tadi. Belum dapat. Siap.
ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the